Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya ingin memberikan cara untuk konfigurasi framework Flutter di Windows. Kita coba buka untuk di website resminya di Flutter. Kemudian masuk di flutter.dev. Kemudian klik Get Started. Kemudian di sini saya menggunakan OS Windows. Klik Windows. Nah, ini merupakan cara konfigurasi awal untuk menggunakan framework Flutter untuk membuat aplikasi Android ataupun OS. Yang pertama, sistem requirement terdiri dari SDK, kemudian file zip yang disediakan dari Flutter sendiri. Ini kebetulan saya sudah mendownloadnya. Ini berupa file zip, ukurannya sekitar 874 MB. Kemudian untuk environment variable kita setting untuk sinkronasi antara Flutter dan SDK-nya. Kita bisa masuk ke environment variable. Kemudian di environment variable masuk ke bagian path. Ini yang saya masukkan di letaknya di user, kemudian Flutter 3.7.12, kemudian .bin seperti itu. Kemudian klik OK. Oke. Setelah masukkan lokasinya di sini, saya masukkan di disk C di sistem user, kemudian sebentar. Download. Berarti di sini filenya yang dipastekan lokasinya di path environment variable .bin-nya, kemudian copy, kemudian masuk ke environment variable. Kemudian jika teman-teman belum menambahkan untuk lokasinya, klik new, kemudian pastekan di sini, kemudian klik OK. Ini kebetulan saya sudah untuk menambahkan lokasi path-nya. Kemudian untuk mengeceknya apakah konfigurasi untuk Flutter-nya sudah terinstall di laptop atau PC kalian, masuk ke command prompt Windows R, kemudian cmd. Perintahnya adalah Flutter, enter. Nah, ini merupakan yang muncul ketika teman-teman sudah melakukan konfigurasi secara benar, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk
mengeceknya kembali, teman-teman bisa perintah ini, muter adapter. Ini merupakan untuk tes. Ada perintah yang pertama flutter, kemudian perintahnya adalah flutter adapter, seperti itu. Kemudian masuk ke pembuatan package atau mendownload package dari Flutter-nya sendiri. Teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu. Ini kita clear dulu. Kemudian perintahnya adalah mkdir. Untuk perintahnya mkdir test Flutter. Nah, saya pilih foldernya terlebih dahulu di F. Kemudian mkdir test Flutter. Kemudian masuk ke cd test Flutter. Kemudian perintahnya adalah Flutter create nama untuk filenya yang akan kita buat. Contohnya adalah app Flutter. Sebenarnya kita juga bisa membuatnya di terminal Visual Studio Code, namun juga kita bisa mendownload dan membuat filenya di command prompt. Bisa juga menggunakan Git Bash atau menggunakan terminal yang lain, seperti itu. Kemudian setelah terdownload semuanya untuk package-nya, kita masuk di file yang kita buat, cd app Flutter, kemudian code spasi titik enter. Nah, ini merupakan package yang tampilan awal setelah kita konfigurasi dan mendownload package yang kita perintahkan di command prompt tadi. Ini sudah terdapat untuk Android di apps, kemudian untuk iOS juga. Jadi kelebihan Flutter sendiri, kita bisa membuat sebuah aplikasi itu sinkron antara Android juga iOS itu sekaligus, tidak dua kali kerja, dua kali codingan. Namun kita jika membuat dengan framework Flutter sendiri, sudah otomatis sistemnya sudah tersinkronisasi dengan Android dan juga iOS, seperti itu. Itu merupakan kelebihan dari Flutter sendiri. Untuk kalau untuk di React Native itu hanya terpaku di satu OS. Itu bisa menggunakan iOS tapi tidak bisa menggunakan Android. Jadi harus dua kali kerja. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Tidak bisa langsung otomatis seperti di Flutter sendiri. Ini merupakan tampilan awal dari Flutter sendiri.
baik di Android atau di iOS seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk di pertemuan kali ini, dan pertemuan selanjutnya mungkin kita akan coba coding di bagian ini, bagian dari Android dan juga iOS. Kita akan ulak-ulik seperti itu, coba dengan perintah-perintah sederhana untuk belajar bersama seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.